أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من أصحاب القرآن واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Udah ada Bunda Eca, Kak Rahma, sama Bunda Budi. Kemarin kita udah masuk ayat kedua, tapi hari ini karena ingin mulai dari ayat pertama lagi deh. Kita coba cek Arabnya lagi dari awal, karena Hana baru ingat ada yang ke-skip, ada yang kelewat. Di buku tugas itu halaman berapa ya jumlah ismiyah? Apanya, Kak? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu di akhir-akhir deh kayaknya. Bentar ya, Kak. Iya. Itu ada cara menemukan adalah. Invisible. Is. Ya, kalau dalam versi bahasa Inggrisnya invisible is. Kita bisa tuh menggunakan itu. Invisible is. Halaman berapa sih? Oh, ini nih ya, halaman 32 ya. Adalah. Nah, caranya yaitu kita abaikan dulu fi'ilnya. Abaikan dulu fi'ilnya. Contohnya ya kita mulai dari awal aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiquna. Nah, di sini ada fi'il ja'a, ka dhamir terlampir menempel di fi'il, dia selalu detail, makanya selalu nasab. Jadi ada hubungannya ya kan? Al-munafiquna, una kemarin ini pelaku luar. Jadi ini ada hubungannya, terhubung satu sama lain begini. Iza juga, ini iza ini untuk nanti. Nah, ini jadi semuanya terhubung. Ya, jadi yang cara menemukan adalah yaitu ketika ada terputusnya mata rantai, gitu kan? Kalau satu kata tidak ada hubungannya dengan tidak bisa terhubung dengan kata yang lain. Itu yang nomor 5. Coba dilihat buku tugasnya. Ya, terputusnya mata rantai. Salah satunya itu ya. Nah, di sini kan nggak ada, ini tidak terputus mata rantainya. Kenapa? Karena berhubungan. Yang satu fi'il, yang satu detail fi'il, yang satu pelaku luar untuk fi'il. Jadi ini berhubungan. Kita tidak bisa masukkan adalah. Nah, sebenarnya kalau ada fi'il itu kita memang nggak bisa masukin adalah. Karena ya dalam bahasa Indonesia juga aneh kan. Contoh, orang-orang munafik adalah datang kepadamu. Kan nggak bisa. Orang-orang munafik datang adalah kepadamu. Atau yang mudahnya, saya makan nasi. Kita nggak akan bilang saya adalah makan nasi. Enggak. Saya makan adalah nasi. Tambah kacau lagi. Bahkan dalam bahasa Indonesia sendiri, ketika ada kata kerja, kita tidak bisa memasukkan adalah di antara dalam kalimat tersebut yang ada kata kerjanya. Maka itu tadi Hana bilang kalau ada fi'il, fi'ilnya kita abaikan dulu. Nah ini ya, jadi tidak bisa kita masukkan adalah di bagian pertama. Ada pertanyaan? Enggak, Kak, insya Allah. Oke, lanjut kemari. Qalu nashhadu innaka la rasulullahi. Tadi Hana bilang ada fi'il diabaikan.
Oke, ini anggap tidak ada. Nashhadu juga diabaikan. Ya kan? Kecuali kalau teman-teman bisa melihat, oh Kak, ada pelaku luar. Atau ada detailnya Kak di sini. Kayak tadi kan ja'aka, oka udah jelas. Nah, di sini kan tidak ada detail, tidak ada pelaku luar. Tapi ada nih. Nanya Rofa dan bukan, Sebuah Hah? bersuluhu. nanya bukan ini pelaku dalam. Nah ini, Iya. iya pelaku dalam. Tapi kan ini setelah fi'il datangnya. Rofa setelah fi'il. Oh, Gimana? Kira-kira ini pelaku luar atau bukan? oh, mereka bekerja. Rofa setelah fi'il. Kira-kira pelaku luar atau bukan? Rofa setelah fiil pelaku luar, Kak. Ya. Berarti Rasulu adalah pelaku luar. Sebentar. Si. Rofa setelah fiil. Iya, Kak ya. Enggak yakin. Konteksnya bukan ya, bukan pelaku sih Rasulullah ini. Gak usah lihat Iya, konteksnya, artinya- secara gramernya. Anggap teman-teman nggak tahu artinya 100%. Secara grammar, udah bisa dipastikan bahwa ini pelaku luar atau bahwa ini bukan pelaku luar. Tanpa teman-teman harus tahu artinya. Bagaimana? Emang benar, Rasulu, rofa, dan datang setelah fi'il. Tapi syarat selanjutnya apa? Syarat sebelumnya? Fi'ilnya harus versi Huwa. huwa atau Dan hiya. atau iya. Karena ini bukan huwa, bukan hiya, tidak akan pernah bisa punya pelaku luar. Jadi meskipun ada rofa setelah fi'il, tapi karena dia nahnu, bukan huwa, bukan hiya, ini nggak bisa jadi pelaku luar. Oke? Oke. Bunda Echa? Iya, Kak. Nggak punya Pak, catatannya nggak ketemu. Nanti saya tulis aja lagi, Kak. Nah, begitu. Jadi ini tidak bisa jadi pelaku luar. Oke. Karena tidak ada detail, tidak ada pelaku luar, fi'ilnya kita abaikan lagi. Tinggal innaka la rasulullahi. Kemarin kita udah identifikasi innaka ini fragmen. Inna wa ismu inna. Kita punya 5 fragmen. Idhafah, jar wa majrur, inna wa ismu inna, ism isyarah wa musyarun ilaih, kemudian mausuf sifah. Nah, kelima fragmen ini menghubungkan 2 kata, kan begitu. Sekarang kita punya inna wa ismu inna. Dan ini kemarin adalah idhafah, ya kan? Tipis, tidak ada al, diikuti jar. Jadi inna terhubung dengan ka sebagai fragmen inna wa ismu inna. Rasulu dan lafzul jalalah terhubung sebagai idhafah. La yang ini lam penekanan bisa dijadikan satu paket, numpang tinggal sama Rasulu. Seperti itu. Pertanyaannya, ka dan la Rasulu apa hubungannya? Fragmen apa antara ka dengan Rasulu? Apakah ini mausuf sifah? Enggak. Apakah idhafah? Enggak. Jar wa majrur? Enggak. Ism isyarah wa musyarun ilaih? Isyarah itu apa? Aladhi. Kata tunjuk ada, hadihi, dan Penggantinya enggak.
Bukan ya kan? Bukan. Hmm. Kemudian apalagi yang belum, mausuf sifah bukan juga, jar wa majrur bukan juga. Jadi ini tidak merupakan fragmen, tidak bisa terhubung. Nah, di sini terputus mata rantai. Rantai. Adalah Jadi di situ. Di situ jadi adalah. adalahnya di sini. Sesungguhnya kamu Adalah adalah dalam kurung ya. Kadang kan dalam bahasa Indonesia adalahnya mesti disebutkan atau tidak disebutkan juga udah masuk akal. Atau diganti dengan kata lain kayak merupakan. Kamu benar-benar merupakan Rasul Allah. Ini kata merupakan bisa jadi pengganti adalah. Merupakan Rasulullah. Sekarang kita review sedikit itu udah berdebu banget konsep adalah ya. Kita segerin lagi. Jadi kalau Hana bilang huwa fil masjidu, masjidah, masjidi. Masjidi. Huwa fil masjidi. Kemudian dia muslimatun, muslimatan atau muslimatin? Muslimatun, karena tidak ada alasan dia untuk menjadi nasab atau jar. Jadi kembali ke awal yaitu rofa. Kemudian apa lagi ya? Ya, dua ini aja cukup. Nah, ini kalau diartikan akan jadi dia di masjid. Huwa, dia, fi, di, al masjid, masjid. Ya kan, dia di masjid. Yang bawahnya, dia artinya dia. Muslimah. Muslimah itu kan orang muslim perempuan ya. Iya. Muslimah. Ini kalau diterjemahkan kata per kata. Sedangkan secara grammar analisa ada kata adalah di sini yang harus kita sisipkan. Coba dilihat lagi buku tugasnya itu nomor berapa. Setelah domir independen. Ya kan? Nah, setelah domir independen itu selalu diikuti adalah. Iya, nomor satu. Nomor satu. Tunggu sebentar ya. Nomor satu kata ganti orang independen biasanya diikuti oleh adalah. Iya, jadi itu nomor satu ya. Setiap domir independen selalu diikuti adalah. Nah, berdasarkan peraturan itu, kita harus taruh adalah di sini. Ya kan? Adalah di masjid. Nah, sama juga di sini. Nggak aneh, Kak ya? Malah aneh dia ada. Dia adalah muslim. Ini berdasarkan aturan tadi. Oh, oke. Tapi
Kalau dilihat kayak gitu dalam bahasa Indonesia seperti kata Bunda Eca aneh. Dia adalah di masjid. Dia adalah muslimah masih mending, tapi dia adalah di Bagus. masjid. Oke. Tetap Acceptable. adanya dalam bahasa Indonesia gini kan, dia ada di masjid. Ada di masjid, iya. Berada Nah. tuh enggak? Ada gitu kan, atau berada, dia berada di masjid. Padahal dalam bahasa Arab tidak ada tuh kata berada. Sebenarnya ini datang dari fakta bahwa berasal dari aturan bahwa setiap domir independen itu diikuti adalah tadi. Nah, tapi tidak mesti katanya itu adalah. Bisa diganti ada seperti ini tadi. Bisa diganti dengan berada seperti ini. Mana yang lebih masuk akal di dalam bahasa kita. Kadang juga malah tidak disebutkan sama sekali dia di masjid. Kita orang Indonesia mengerti. Ya kan? Nah, lah karena kalau misalnya tanpa disebutkan juga kita udah mengerti, kenapa kita repot-repot harus mengidentifikasi adalah ini? Karena ketika kita punya adalah, ini akan menjadi namanya kalimat isem. Kalimat isem. Atau dalam bahasa Arab itu seperti judulnya jumlah ismiyah. Nah, kalau punya adalah jumlah ismiyah. Makanya kita penting untuk mengidentifikasi adalah itu. Nah, sama dengan yang di bawahnya, dia adalah muslimah. Oke, bisa masuk akal. Tapi bisa juga kita bilang dia merupakan seorang ini kenapa ada dibilang seorang? Karena dia ada dia. Kaman itu apa sih? Oh, umum. Tidak ada alnya. Dia merupakan seorang muslimah. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan muslimah. Jadi kita bisa tambahkan ini. Dia merupakan seorang muslimah. Jadi merupakan, tidak harus adalah. Atau bisa juga kita hapus sama sekali dia seorang muslimah. Kalau dia seorang muslim, dia seorang muslimah. Tidak mesti disebutkan juga udah mengerti. Gitu. Tapi penting banget untuk mengidentifikasi di mana letak adalah. Nah, itu pengingat kembali ya konsep adalah tersembunyi. Maka di sini tadi ya adalahnya. Kami bersaksi sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah udah cukup. Nah, merupakan juga bisa benar-benar merupakan Rasul Allah. Lebih penekanan lagi. Bisa gitu. Nah, dengan teman-teman mengidentifikasi adalah sekarang teman-teman tahu innaka la Rasulullahi merupakan apa tadi namanya? Kalimat isem. Kalimat isem. Iya, atau namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Yang selanjutnya ini juga sama. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Lafzul jalalah untuk sekarang kita nggak akan bahas, anggap saja tidak ada dulu. Ya'lamu ini fi'il.
Apakah ada pelaku luar atau detail? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini juga dihilangkan dulu. Sekarang innaka, kemarin kita identifikasi sebagai inna wa ismu inna, berarti terhubung ya. Terhubung. La rasuluhu kita identifikasi sebagai idhofah, jadi terhubung juga. Nah, ka sama la rasulu, apakah ada hubungannya, fragmennya? Tidak. Enggak Kalau tidak ada, berarti kita taruh Is apa akan adalah. Karena punya adalah, innaka la rasuluhu merupakan Kalimat Ism. itu. Kalimat Contoh ya. ism. kalimat ism atau istilahnya apa? Jumlah Jumlah ismnya. Jumlah ismiyah. Pintar. Pintar. Nanti ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nanti ada pertanyaan, kenapa Allah membuat ini dalam bentuk jumlah ismiyah, bukan dalam bentuk jumlah fi'liyah? Wah, maka turunlah cerita tadi di situ, penjelasan-penjelasan. Segitu pentingnya kita untuk bisa mengidentifikasi adalah itu. Oke. Nah, meskipun dalam artinya sekali lagi tidak mesti ditaruh adalah ya, tidak wajib. Nah, ini juga sama ya kayak yang di atas. Wallahunya lewatkan Iya. dulu, ini belum untuk sekarang. Ya saja. Yashhadu tidak ada pelaku luar dan tidak ada detail juga sama. Karena ini ada una dan ini versi huwa. Berarti pelaku luar dong. Oh, dia bisa pisah ya, Kak ya? Berjarak Bisa. maksudnya. Iya, selama datangnya setelah fi'il dan fi'ilnya huwa atau hiya, nggak apa-apa sebenarnya ada jaraknya. Masalahnya seperti ini tadi, innal munafiqina, fragmen ya kan, inna wa ismu inna, lakadzibuna itu tidak bisa terhubung, tidak ada hubungan antara al munafiqina sama lakadzibuna. Jadi ini adalah di sini sebenarnya. Ya kan, bisa dimengerti adalah. Iya. Kenapa? Karena ini tidak ada hubungan dua ini. Jadi mesti kita taruh adalah. Nah, adalah ini mengikat, menghubungkan. Jadi sebenarnya ini terhubung sekarang melalui adalah. Kok hilang? Melalui adalah ini terhubung. Jadi, kata yashhadu, aku versi huwa loh. Kamu kan una, rofa, setelah aku datangnya berarti kamu pelaku luarku. Kata innal munafiqina, gak bisa. Ini sudah aku ikat. Jadi anggota keluargaku. Diikat, diambil dengan menggunakan adalah. Dia sudah terikat perjanjian denganku. Kamu tidak bisa ambil-ambil dia. Artinya apa? Kalau udah terikat dengan adalah, dia nggak bisa lagi jadi outside, jadi pelaku luar. Karena ini udah satu paket. Maaf, aku udah diambil orang. Gitu. Nah, ini nanti, ke depannya, insya Allah lebih mudah lagi ya, untuk dia mengerti konsepnya. Untuk sekarang nggak apa-apa, kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa. Yang penting, intinya teman-teman tahu, meskipun ini rofa setelah fi'il, dan fi'ilnya huwa,
Ini bukan pelaku luar. Gitu aja. Alasannya apa? Sudah Hana jelaskan. Kalau mengerti alhamdulillah, kalau nggak mengerti juga nggak apa-apa. Nah, jadi ini jumlah ismiyah juga. Lanjut. Habis? Habis. Ayat 1 Alhamdulillah. habis. Ya, ayat 1 habis, alhamdulillah. Nah, itu mengidentifikasi adalah tersembunyi. Gitu. Ini benar-benar harus dikasih ekstra. Kenapa? Karena sekali lagi dalam bahasa Indonesia adalahnya tidak disebutkan ya. Jadi kayak loss aja lewat, nggak ada yang spesial. Kayak nggak ada yang perlu diperhatikan. Padahal penting sekali. Hana, ini Kak Hana balik ke situ tadi, memang betul-betul penting dalam nantinya menerjemahkan gitu ya Kak ya? Ya, dalam menerjemahkan dan dalam memahami Kalimat. apa yang ingin Allah sampaikan itu dengan lebih baik. Jadi kan kita barusan belajar jumlah ismiyah. Nanti ada lagi yang namanya jumlah fi'liyah. Nah, ketika kita udah belajar lebih dalam lagi, nanti akan ada pertanyaan, loh, kok di ayat ini Allah menggunakan versi jumlah ismiyah? Kenapa bukan jumlah fi'liyah? Loh, kok di ayat ini Allah menggunakan jumlah fi'liyah, bukannya jumlah ismiyah? Nah, nanti gitu Kak. ya, Ada para apa? para mufassirun nanti menjelaskan, oh di sini menggunakan jumlah ismiyah karena begini, maknanya ini. Nah, dengan begitu kita bisa, pemahaman kita lebih dalam lagi kan tentang ayat tersebut. Gitu. Tapi kalau kita gagal mengidentifikasi adalah tadi, kita nggak bakalan tahu bahwa itu jumlah ismiyah. Ya kan? Ini kita gagal mengidentifikasi adalah, kita nggak akan tahu ini jumlah ismiyah. Kalau kita nggak tahu ini jumlah ismiyah, kita nggak akan ada pertanyaan kenapa ini jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah. Kalau nggak ada timbul pertanyaan itu, kita nggak akan sampai kepada penjelasan-penjelasan itu tadi. Artinya apa? Kita kehilangan satu mutiara. Kan? Hanya karena kita gagal mengidentifikasi adalah. Seperti itu. Ya ampun, seru ya Kak. Seru banget. Makanya di posisi kita sekarang, di level kita sekarang adalah mengenali gitu. Fokusnya mengenali, oh ini jar wa majrur, oh ini mausuf sifat. Kenapa sih? Ya iya, karena kalau kita nggak tahu, nggak bisa mengenali fragmen, kita nggak akan tahu di mana itu terputus si mata rantai tadi. Gitu. Jadi semuanya itu terhubung, Masya Allah. Ustadz Naman benar-benar kurikulumnya beliau itu dalam pelajaran bahasa Arab luar biasa sekali, terorganisir, tersusun, benar-benar sistematis ya. Step by step. Iya, step by step, benar. Nah, teman-teman udah bisa mulai melihat kan? Dulu kita belajar mengidentifikasi satu kata, 4 ciri-cirinya. Kemudian lebih besar lagi fragmen. Kemudian lebih besar lagi jumlah atau kalimat, ya kan? Kalimat ism. Seperti itu luar biasa sekali. Nah, ini. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke ayat 2. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Kemarin ini yang paling mudah, junnatan ism. Oh, ini harus dikasih dalam tanda kurung ya. Ism. Ism ini propertiesnya apa aja ini? Ciri-cirinya. Status. Nasab. Terus Jumlah. Jumlah 1. FF feminin. Ya, karena ada tamar buta, pintar. Iya.
Kemudian Terus umum. umum. Ini Arabnya di sini. Common. Iya. Hum, domir ya udah langsung tahu Iya. kemarin. Pertanyaannya, aimana? Apakah dia ism atau fi'il? Bagaimana Ini teman-teman Kak. tahu? Nah, saya baru mau tanya sama Kak Hana. Kita kan nggak tahu artinya. Misalnya kita nggak tahu artinya ini, gimana sih kita taunya ism atau fiil? Ism atau fi'il? Gimana tahunya? Oke, sekarang Saya teman-teman bisa mikirnya gini, bertebak. hum ini dia apa namanya? Hum itu kan domir terlampir. Kalau domir terlampir nggak mungkin masuk ke ini kan Kak ya? Kalau dia nempel ke fiil, dia bukan hum. Bisa dong, Udah. Hah? bisa, Bisa? bisa. Faja'alahum, Oh iya ya, faja'alahu. ja'ala yaj'alu dari nasara yang suruh. Oh, Bisa. bisa ya. Jadi Oh, bagaimana bisa. kita tahu? Oke, teman-teman Mm. tebak. Saya lihat ini. Aduh, aduh, aduh. Saya lihat arti kamus deh. Jangan sebagai pelajar bahasa. Makanya jangan lihat itu, saya juga pikir nggak boleh lihat kamus, harus tahu ini apa gitu kan Kak? Iya, sekarang perhatikan baik-baik. Iya. Uh, Oke, kalau misalnya kita tebak isem ya udah tidak ada lagi pembicaraan karena tipis tidak ada al diikuti domir Mm-mm. terlampir yang bisa nasab Mm-mm. atau jar. Jadi kita Mm-mm. anggap jar. Ini mudhof ilaih. Iya. Selesai. Tebakan. Tapi bagaimana kita membuktikan? Yaitu dengan membuktikan bahwa pilihan yang lainnya itu salah. Artinya kalau isem benar, fi'il pasti salah. Bagaimana membuktikan bahwa fi'il salah? Sekarang kita asumsikan aimana itu adalah fi'il. Aimana fi'il. Bayangkan kalau aimana itu fi'il. Ini fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari, Madhi. Ketawanya enak banget. Apaan tuh? Langsung hilang? Oh, Kak Ferry ya ini. Mbak Rahma. Mbak Rahma. Bukan. Mungkin anaknya Kak Rahma. Mbak Rahma Oh, itu. Oke, maaf ya. enggak apa-apa. Suara ketawanya renyah banget. Masya Allah. Anak-anak itu karunia luar biasa. Aku mah pas sama anak-anak kadang nggak bisa kontrol diri. Menggila. Oke, kembali lagi kemari. Anggap ini fi'il. Fi'il madi, bukan? Iya. Fi'il madi kayak huwa nasara, huma nasara, hum nasaru, hiya nasarat, huma nasarata, hunna. Nasorna. Apakah ini ada sukun? Tidak ada. Ada. Berarti nggak bukan Nggak fi'il cocok. madi. Fi'il amr juga bukan, karena fi'il amr, kalau fi'il amr dari adalah aslim. Kalau ini kan bukan aimin. Kalau aslim kan harus aimin. Nah ini nggak sama. Sedangkan amr dari keluarga-keluarga lain, dia kayak Seperti pi. nggak pakai hamzah ya, gitu. Jadi ini nggak mungkin amr. Ini juga nggak mungkin nahi, karena kalau nahi itu kan harus la Lah. tuslim, la tansur, ya kan? La sama ta, ini nggak ada. Pilihan terakhir, ini mudhari. Oh iya, ini mudhari kan diawali dengan a. Berarti ana. Benar ini. Sekarang, oke, ini fi'il mudhari. Harus tanya dari keluarga apa? Kembalikan ke versi huwa. Wah. Versi huwa jadinya apa?
Huwa yansuru. Jadi ya dan ya kan? Yansuru. Kita nggak bilang yansuro. Kalau yansuro berarti dia mudhari yang tipis. Ingat kan? Yansuru Ya, normal, yansuro tipis, oh, yansur yansur. super Yansur. tipis. Nah, kalau mau jadi mudhari tipis, mau jadi mudhari super tipis, itu harus ada apa? Harus ada Alasan. huruf Harus huruf ada tipisnya, ya kan? Kayak huruf fathahnya harus nah, ada. harus ada huruf tipis. Lan, likai, dan hatta. Tapi ini nggak ada huruf an, nggak ada lan, nggak ada an di sini. An aimana nggak ada. Atau an lan aimana nggak ada. Jadi ini tipis tanpa sebab nggak mungkin. Nah, dari situ kita udah tahu nih. Ini bukan fi'il mudhari. Kemudian pembuktian yang kedua, kalau masih belum yakin, ini versi huwahnya jadi yaimana. Yaimana. Nggak ada. Keluarga apa? Keluarga apa yang mirip ininya sama yaimana? Kalau yang panjang, ada panjangnya itu keluarga apa? Jahadah. Versi mudhari'nya apa? Yujahidu. Yujahidu. Apakah ini yujahidu? Bukan, enggak ada. Bukan, nggak cocok. Berarti bukan dari jahada. Apalagi tasa'ala. Ya tasa'alu. Apakah ini ya tasa'alu? No. Bukan, no. Ya, berarti tidak ada keluarga yang cocok. Kalau tidak ada keluarga yang cocok, maka bukan dong. Kita nggak bisa menemukan. Nah, terbukti bahwa aimana bukan fi'il. Kalau karena aimana bukan fi'il, berarti dia isem tadi gitu. Panjang proses. Tapi harus dilatih. Supaya hebat kita mengenali ini. Ada yang mempelajari bahasa Arab bertahun-tahun tapi tidak bisa mengidentifikasi. Seperti tadi gagal mengidentifikasi adalah kita kehilangan satu mutiara. Sama seperti ini.